ketika orang Kristen membaca kitab Keluaran. Ya. Umumnya yang dilihat itu ya tentang domba Paskah, bagaimana bangsa Israel menyeberang Laut Merah, laut terbelah. Wah, terkenal sekali ya. Ada filmnya ya. Bagaimana mereka makan mana, roti turun dari langit. Juga ada air yang keluar dari batu karang. Nah, peristiwa-peristiwa itu yang umumnya dilihat oleh kebanyakan orang Kristen, juga kita semua, ketika kita membaca kitab Keluaran. Oh, padahal saudara-saudari, ya, semuanya itu Allah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir melalui penyembelihan domba Paskah, menyeberang Laut Merah, tiba di padang gurun, menikmati mana, menikmati air dari batu karang. Itu semua supaya Allah bisa memimpin mereka tiba di Gunung Sinai. Ya, ketika di Gunung Sinai, inilah sebetulnya puncaknya. Kita harus berada di puncak memang untuk dapat melihat visi yang penting ini. Ya, di atas Gunung Sinai, Allah mewahyukan tentang apa? Kemah suci dan perabot-perabotannya. Memang kalau membaca tentang peristiwa keluarnya bangsa Israel di padang gurun, mujizat-mujizat dan sebagainya, itu menarik ya baca ini di kitab Keluaran. Tetapi kalau udah mulai masuk pembacaan tentang kemah suci dengan segala perabotannya, ya ada bagaimana tabut kesaksian harus dibuat, ada meja roti sajian, ada kaki pelita. Kemah itu sendiri dibuat dari bahan apa? Ada papan-papan. Juga ada tentang rincian-rincian perabotan, ada tirai dan segala macam. Itu memang bacanya pusing ya. Tetapi kita di pemulihan Tuhan bersyukur perkara-perkara tentang kemah ini menjadi menarik. Karena wahyu yang kita terima di dalam roh begitu nikmat. Ya kalau nggak di dalam roh ya sama aja ya. Bosan bacanya. Jadi poin saya di dalam kitab Keluaran, saudara-saudari, sebetulnya puncaknya itu adalah pewahyuan mengenai kemah suci beserta perkakas-perkakasnya dan imam-imam. Itulah puncaknya sebetulnya ya. Dan ini yang tidak dilihat, yang tidak diperhatikan lah, kurang tertarik gitu umumnya orang-orang Kristen membaca ini. Nah, di dalam pewahyuan mengenai kemah suci dan imam-imam, nah perkara yang utamanya
ya itu ada di minyak urapannya itu. Bagaimana Allah mewahyukan tentang minyak urapan ini. Satu unsur minyak zaitun dengan 4 macam rempah-rempah. Ya saudara, kita membahas untuk unsur ini aja, minyak urapan 10 berita dalam pelajaran hayat. Jadi pertama-tama, ya, di dalam kitab Keluaran ada banyak peristiwa. Domba Paskah, menyeberang Laut Merah, makan mana, air dari batu karang. Itu semua adalah supaya Allah bisa memimpin mereka ke atas Gunung Sinai. Ya, Musa yang mendapatkan wahyu ini. Bangsa Israel menunggu Musa di bawah. Dan setelah itu Musa mewahyukan kepada bangsa Israel apa yang dia dapat dari Allah tentang kemah suci. Dan di antara semuanya itu, poin sentralnya itu minyak urapan ini. Ya, saudara-saudari. Mulai dari Keluaran pasal 25 sampai pasal 30. Wah, banyak rincian tentang kemah suci dengan perabotannya. Dan di pasal 22, 28 maksudnya itu ada tentang imam-imam sampai pasal 29. Jadi ada 2 kategori di sini, ada kemah suci dengan perkakas-perkakasnya, dan ada imam-imam. Ya. Nah, kita harus melihat ini di dalam kitab Keluaran. Ini yang paling penting kita lihat di dalam kitab Keluaran, saudara-saudari. Memang sangat mustika penyelamatan Allah, Kristus sebagai domba Paskah. Wah, luar biasa. Itu sesuatu anugerah yang besar. Mengenai mana yang dari langit, air hayat dari batu karang, itu semua luar biasa, saudara-saudari. Tetapi semuanya itu tidak lebih besar dari visi tentang minyak urapan. Tidak. Saudara kita di pelajaran hayat Keluaran mengatakan visi tentang minyak urapan ini sebetulnya yang terbesar di antara segala sesuatu. Makanya gak heran dia bahas dalam 10 berita. Mulai dari berita 157. Kenapa? Karena visi tentang minyak urapan ini itu adalah jantungnya dari hasrat hati Allah, yaitu perbauran Allah dengan manusia pilihannya. Ya, ini yang harus kita lihat. Kita sedang membicarakan sesuatu yang tidak menarik bagi kebanyakan orang Kristen. Sementara mereka hanya memperhatikan domba Paskah, mana, mujizat-mujizat di padang gurun, laut terbelah. Kita di pemulihan memperhatikan tentang kemah suci. Ya, bahkan kita harus membaca itu tabut kesaksian, rinciannya bagaimana, meja roti sajian, kaki pelita, tudung, papan, tabir, tirai, mesbah kurban bakaran, ukupan, dan sebagainya. Kita harus lihat itu semua, dan puncaknya itu minyak urapan itu, saudara-saudari.
Juga mengenai imam-imam tuh ada pakaian imam, ada bagaimana makanan imam. Wah, itu semua yang kita perhatikan dalam pemulihan Tuhan. Dan kalau tidak di dalam roh, kita yang nggak tertarik kepada perkara ini. Bosan dengarnya, bingung. Ya, tapi kalau kita berhasil melihat visi ini di dalam roh, wah, kita akan takjub, saudara-saudari. Bersyukur kita di pemulihan Tuhan dilatih untuk hidup di dalam roh. Diberitahu caranya bagaimana melatih roh. Bagaimana membaca Alkitab dengan benar. Sehingga semuanya itu membuat kita bisa memasuki visi demi visi ini. Ya, setelah kemah suci dan segala macam perabotannya diwahyukan, juga imam-imam dipersiapkan. Sudah, itu dalam pasal 25 sampai 30 itu. Nah, apa hubungannya dengan minyak urapan, saudara-saudari? Ini yang paling penting. Kita melihat kemah suci dengan segala perkakasnya dan imam-imamnya, hubungannya apa dengan minyak urapan? Kenapa saudara kita mengatakan bahwa minyak urapan, kemah suci, dan imam-imam memperlihatkan satu visi yang utama, yaitu hasrat hati Allah, ingin berbaur dengan manusia pilihannya. Kenapa? Dari mana kita bisa melihat ini? Saudara-saudari, kata pengurapan, kata pengurapan, teks Yunaninya itu krisma. Ya, menurut kamus, ya khususnya kamus Thayer, saya baca di sana, itu merupakan kata benda, bukan kata kerja. Memang kalau ditelusuri itu kata kerja awal mulanya, tetapi akhirnya menjadi kata benda. Kata benda, kalau saudara Li bilang tuh kata benda verbal. Artinya kata benda yang berasal dari kata kerja. Jadi poin saya, kata pengurapan itu bukan kata kerja, gitu. Tetapi kata benda. Dan kalau kita melihat kamusnya, kata pengurapan itu tuh adalah sesuatu benda yang dioleskan, kayak salep, ya, minyak dioleskan. Jadi ketika kita mendengar kata pengurapan, ingat, itu tuh benda, suatu benda yang dioleskan, bukan suatu pekerjaan Roh Kudus, bukan. Memang dioleskan itu oleh Roh Kudus. Tetapi kata pengurapan itu sendiri adalah sebuah benda yang dioleskan. Itulah sebabnya saudara kita selalu mengilustrasikannya dengan mengoleskan cat, gitu. Tetapi saudara kita juga mengakui bahwa ilustrasi ini mengandung kelemahan. Karena sesuatu yang dioleskan seperti cat tidak berbaur dengan benda yang menerima cat itu. Kelemahannya di situ. Itu kata saudara kita sendiri. Ya, tetapi sebetulnya kata dioleskan itu tepat. Ya, karena dioleskan itu pekerjaan Roh Kudus ada dua aspek. Satu, pendisiplinan Roh Kudus dan pengurapan Roh Kudus. Ini dua aspek pekerjaan Roh Kudus ketika dia
menambahkan unsur Allah. Nanti kita bahas sebentar yang soal ini. Tapi kembali dulu soal kata pengurapan itu sebetulnya, pengurapan itu adalah sebuah benda yang dioleskan. Itu bukan kata kerja ya, saudara-saudari. Jadi, kemah suci dan perabotan-perabotannya sudah siap, imam-imam sudah siap, lalu Allah mewahyukan tentang minyak urapan. 1 unsur minyak zaitun. 4 unsur rempah-rempah, kita sudah bahas ini di kemarin-kemarin. Lalu minyak ini diurapkan. Gitu ya. Diurapkan. Pertama-tama bukan kepada imam dulu. Tadi kita doa baca pertama-tama kepada kemah dulu. Serta perkakasnya. Setelah itu baru kepada imam. Karena memang pertama-tama yang diurapi itu Yesus dulu, satu orang. Yohanes 1 ayat 14, ketika Allah menjadi manusia, di dalam diri Yesus dikatakan Allah bertabernakel. Ya. Jadi pertama-tama pengurapan ini terjadi di dalam kemah dulu. Dan perkakasnya. Ini menggambarkan Kristus. Di dalam Yesus Kristus diurapi oleh Allah. Di dalam kitab Lukas sendiri Tuhan Yesus berkata, Roh Allah padaku, ada padaku, dan aku diurapi. Nah setelah itu baru kepada imam-imam. Kata pengurapan itu, saudara-saudari, mungkin kita juga terpengaruh oleh kekristenan yang tradisional. Ketika kata pengurapan itu kita dengar, kita berpikir orang yang diurapi itu memiliki kuasa Roh Kudus. Jadi pengurapan itu selalu identik dengan kuasa Roh Kudus. Itu kata pengurapan di kekristenan seperti itu. Jadi mereka selalu membanding-bandingkan satu pendeta dengan pendeta lainnya. Pendeta ini diurapi, pendeta itu kurang diurapi. Karena dalam pemikiran mereka itu kuasa Roh Kudus. Mana kuasa Roh Kudus yang lebih besar, itulah yang lebih diurapi. Padahal kata pengurapan itu bukan berkaitan dengan kuasa Roh Kudus, bukan. Ya kuasa Roh Kudus itu ya milik Roh Kudus, gitu. Itu hanya satu hasil. Kuasa Roh Kudus itu kan seperti jubah Elia, gitu. Hanya melekat di luar. Itu kan perjanjian lama. Roh Kudus di perjanjian lama kan begitu, hanya hinggap. Hanya nempel seperti jubah, bisa dilepas. Jadi secara tidak sadar, kata pengurapan di dalam kekristenan pada umumnya selalu dihubungkan dengan kuasa. Itu mereka masih tinggal dalam perjanjian lama sebetulnya. Roh Kudus hanya sebagai kuasa yang nempel, melekat, hinggap. Tetapi arti yang sesungguhnya, pengurapan itu minyak yang dicampur dengan 4 rempah-rempah. Dan kata pengurapan itu sendiri kata benda, saudara-saudara. Jadi ketika kita mengatakan pengurapan Roh Kudus, ingat, inilah sebuah benda yang dioleskan kepada orang yang diurapi. Itu bukan tentang kuasa,
Itu pun juga bukan tentang pengajaran pengurapan. Di samping kuasa Roh Kudus, kebanyakan orang Kristen termasuk kita juga selalu menghubungkan pengurapan itu dengan pengajaran. Karena 1 Yohanes 2:27 pengajaran pengurapan. Padahal pengajaran itu sekunder. Itu hasil spontan. Tujuan pengurapan tuh bukan supaya kita bisa diajar, jadi mengerti apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Bukan itu tujuan, itu sekunder. Ingat, kata pengurapan tuh kata benda. Yang berasal memang dari kata kerja. Tetapi menjadi kata benda, begitu? Ya, di dalam kitab Keluaran pasal 30 itu. Jadi kata benda, itu satu minyak urapan dengan 4 macam rempah-rempah dioleskan gitu ya. Jadi pengolesan minyak urapan itu yang terutama, bukan pengajarannya, bukan kuasa Roh Kudusnya, walaupun itu semua kita dapat gitu. Tetapi yang terutama itu adalah justru pengolesannya itu. Jadi tadinya tidak ada unsur minyak melekat, berbaur di kita, tadinya nggak ada, sekarang jadi ada. Unsur minyak dioleskan sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya semakin banyak unsur minyak itu melekat, berbaur dengan orang-orang yang dioleskan minyak itu. Ya, jadi saya menekankan perkara ini. Kata pengurapan itu, krisma teks Yunaninya, itu kata benda. Bukan tentang pekerjaan Roh Kudus. Bukan tentang kuasa Roh Kudus. Bukan juga perkara pengajaran. Itu semua sekunder. Nah, jadi ini, kata krisma, pengurapan, itu artinya suatu benda dioleskan. Nah, di sini ada wahyu tentang kemah, kemudian imam-imam, 2 kategori, ya. Pertama-tama Kristus datang, dia penuh dengan minyak ini. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Dia datang sebagai kemah suci itu. Nah, kemudian tahap keduanya, minyak itu dioleskan kepada imam-imam. Ini apa? Pengolesan ini apa? Inilah cara Allah masuk ke dalam tempat tinggalnya. Gitu. Kita sering mendengar bahwa kemah suci itu adalah tempat tinggal Allah. Tetapi berapa banyak yang berpikir bahwa cara Allah masuk ke dalam tempat tinggalnya itu bukan masuk ke dalam kemah seperti kita kalau camping di tenda-tenda. Masuk gitu. Enggak. Memang ini tidak sesuai dengan kebudayaan manusia. Cara Allah memasuki kemah itu dengan dioleskan. Gitu. Minyak itu dioleskan, ditambahkan kepada pertama kemah itu, kedua kepada imam-imam. Imam Harun itu ya, minyak itu mulai dari kepalanya meresap ke jubahnya. Ya. Harun itu sendiri adalah Kristus, jubahnya itu kita. Nah, jadi dioleskan di sini. Mulai sekarang, saudara-saudari, jangan berpikir seperti cat yang dioleskan ke dinding ya.
Memang saudara kita menggunakan ilustrasi ini, tetapi saudara kita sendiri mengakui bahwa ilustrasi ini mengandung kelemahan. Ilustrasi yang paling tepat itu adalah minyak itu dioleskannya kepada jubah. Jubah Harun itu. Harun sendiri adalah Kristus, jubah Harun itu adalah gereja. Nah, kalau minyak dioleskannya kepada jubah kan meresap. Nah, ini arti kata krisma, pengurapan, itu adalah benda yang dioleskan. Nah, dioleskannya ini kepada jubah, yaitu kita. Jadi kalau kepada jubah, kata dioleskan ini menjadi tepat maknanya. Karena dioleskan adalah supaya berbaur. Inilah cara Allah masuk ke dalam kemah. Jadi gambaran-gambaran ini kita harus paham. Kemah itu diolesi minyak. Minyak itu adalah Allah. Artinya Allah masuk ke dalam kemah bukan seperti kita masuk ke dalam rumah. Tetapi dengan cara dioleskan kepada kemah itu, menjenuhi kemah itu, sehingga kemah itu memiliki minyak yang meresap ke dalam kemah. Kemudian juga kepada imam-imam yang digambarkan oleh jubah itu. Kita ini bukan Harun. Harun itu menggambarkan Kristus. Kita sendiri adalah jubah. Tapi di sisi lain, sebagai jubah, kita pun imam-imam yang menerima minyak itu. Ya, jadi di sini Anda sedang mendengarkan bukan tentang domba Paskah, bukan tentang mana yang turun dari langit, bukan tentang air yang dari batu karang, bukan tentang mujizat-mujizat di padang gurun, bukan tentang itu. Itu semua tuh untuk memimpin bangsa Israel ke Gunung Sinai, menerima wahyu tentang kemah suci dan imam-imam. Ya. Ini harus menjadi sesuatu gambaran yang lebih kuat seharusnya ketika kita membaca kitab Keluaran. Ya memang sangat mustika lah, domba Paskah, mana turun dari surga, laut terbelah, itu suatu hal yang luar biasa, ajaib. Kita memuji Tuhan, tetapi semuanya itu tidak lebih besar dari visi tentang minyak urapan. Minyak urapan yang dioleskan kepada kemah. Pertama-tama kemah itu siapa? Kristus. Di dalam Yesus Kristus. Kemudian kepada imam-imam kita sebagai jubah Harun, gerejanya dioleskan sedemikian rupa. Nah, saya ingin menambahkan yang tadi dalam pelajaran ini, karena ini adalah pengalaman kita, saudara-saudari, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Ingat, pengurapan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Begitu kita mendengar kata pengurapan, itu berkaitannya dengan Roh Kudus, bukan dengan Kristus, bukan dengan Allah Bapa. Kalau kita mendengar Kristus tinggal di dalam kamu, itu kaitannya adalah dengan hayat, bukan dengan pengurapan. Kristus tinggal di dalam diri kita bukan sebagai pengurapan, tetapi sebagai hayat. Bahkan Allah Bapa pun juga tinggal di dalam diri kita, itu juga punya pengertian sendiri, yaitu tentang pekerjaan Allah. Nah, untuk yang ini bisa baca pelajaran hayatnya atau pengenalan hayat dan pengalaman hayat.
Poin saya adalah ketika kita mendengar kata pengurapan, itu pasti pekerjaan Roh Kudus. Nah, pekerjaan Roh Kudus itu ada yang di luar dan ada yang di dalam. Pekerjaan yang Roh Kudus yang di luar itu adalah pendisiplinan Roh Kudus. Ya. Itu yang di luar. Pekerjaannya dari segi yang negatif. Tetapi pekerjaannya yang dari segi positif itu di dalam berupa pengurapan Roh Kudus. Dua-duanya perlu. Agar Anda bisa mengalami pengurapan Roh Kudus yang terus maju, terus bertambah, tidak mandek, maka Anda harus mengalami pendisiplinan Roh Kudus. Nah, saya ini ada beban tambahan ya, mengenai dua aspek pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi pendisiplinan Roh Kudus itu adalah untuk meremukkan Anda. Tadinya Anda seperti satu benda yang terbuat dari porselen, ya, yang keramik, yang keras dan licin. Kalau minyak itu menyentuh Anda, ya nggak bisa menyerap. Karena permukaannya keras dan licin. Ya, minyak itu hanya nempel, nggak bisa menyerap. Karena itu perlu diremukkan dulu. Ketika benda porselen ini sudah remuk, maka barulah minyak itu bisa menyerap ke dalamnya. Nah, pendisiplinan Roh Kudus itu untuk meremukkan Anda. Sedangkan pengurapan Roh Kudus itu adalah menambahkan unsur Allah ke dalam Anda yang telah diremukkan. Nah, ini pengalaman kita terhadap minyak urapan. Bukan pengalaman-pengalaman yang kelihatannya hebat, spektakuler. Wah, hamba Tuhan itu diurapi, penuh kuasa. Itu kan keren, hebat, semua orang pengen. Tetapi pengalaman yang sejati menerima pengurapan itu diremukkan terlebih dahulu, baru menerima pengurapan. Hasilnya nanti ya tentunya ada kuasa, ada pengajaran. Tetapi bukan kuasa dan pengajaran yang terutamanya, itu hanya sekunder. Yang terutamanya itu adalah mengurapkan unsur Allah. Ya, jadi inilah dua aspek pekerjaan Roh Kudus. Sisi negatif mendisiplin, meremukkan. Sisi positif menambahkan unsur Allah. Yang pekerjaan pendisiplinan ini sebetulnya pelengkap, ya, pelengkap saja. Pekerjaan pelengkap dari pekerjaan utama ini. Supaya pekerjaan utamanya ini terlaksana, butuh pekerjaan pelengkap. Jadi saudara-saudari, ketika Anda sedang diremukkan, jangan memberontak. Anda sedang mengalami pengurapan. Minyak itu sedang diurapkan ke dalam diri Anda. Terus sampai akhirnya Anda dijenuhi oleh minyak pengurapan majemuk itu. Yang adalah roh majemuk itu. Roh yang telah mengandung banyak unsur. Allah yang telah melewati proses, memiliki banyak pencapaian, menghasilkan banyak khasiat, sedang diurapkan ke dalam diri Anda yang rela diremukkan. Oh Tuhan Yesus. Ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 memang
Di sana tentang pengajaran pengurapan, tetapi penekanannya bukan kepada pengajarannya. Baca aja baik-baik. Ya, dikatakan di sana, sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Tetap tinggal tuh tetap berbaur dengan dia. Tinggal di dalam dia, inilah penekanan dari 1 Yohanes 2 ayat 27. Tetapi secara alamiah memang otomatis konsep kita tuh, kita lebih memperhatikan pengajarannya daripada tinggal di dalam dianya. Padahal yang terutama itu tinggal di dalam dianya, bukan pengajarannya. Ya, tentu saja pengajarannya itu akan kita dapatkan. Pasti otomatis. Ya, jadi inilah kitab Keluaran, saudara-saudari. Sementara banyak orang Kristen hanya melihat perkara domba Paskah, makan mana, laut terbelah, mujizat-mujizat di padang gurun. Tetapi kebanyakan orang Kristen tidak melihat hal yang dalam dan tinggi dalam kitab Keluaran. Yaitu mengenai apa? Minyak urapan majemuk. Ya, garis besar hari keempat, Romawi yang kedua. Itulah kitab Keluaran yang terutama yang harus kita lihat, yaitu minyak urapan majemuk. Minyak urapan kudus digunakan untuk mengurapi tabernakel bersama semua perabotannya, mesbah dengan semua perkakasnya, bejana pembasuhan dan alasnya, serta para imam, untuk menjadikan mereka ini suci, dipisahkan, dikuduskan kepada Allah bagi tujuan ilahi. Di sini ada dua kata yang penting, dipisahkan dan dikuduskan. Dipisahkan dan dikuduskan. Kebanyakan orang Kristen yang lumayan gitu memahami bahwa arti dikuduskan itu adalah dipisahkan, padahal keduanya berbeda. Dipisahkan itu arti secara permukaannya, sedangkan dikuduskan itu lebih dalam, tinggi, lebar maknanya daripada sekedar dipisahkan. Dipisahkan ya dipisahkan, tetapi dikuduskan itu artinya apa? Ditambahkan unsur kudus. Gitu. Unsur kudus itu adalah minyak urapan, makanya dikatakan minyak urapan kudus. Jadi kudus itu minyak urapan. Nah, barang yang kudus ini dioleskan sehingga kita dikuduskan. Nah itu. Kalau Anda hanya sekedar dipisahkan, Anda belum dikuduskan. Makanya dua kata ini dipisahkan. Ya, dua kata ini dibedakan. Pertama dipisahkan, dikuduskan. Karena dipisahkan itu berbeda dengan dikuduskan. Walaupun arti dikuduskan itu bisa saja arti dipisahkan, tetapi itu permukaannya dan baru tahap awal. Tahap lanjutannya itu adalah dikuduskan, itu artinya ada satu benda kudus, yaitu diri Allah sendiri, satu-satunya benda kudus di alam semesta, ditambahkan, dioleskan. Itu arti dikuduskan. Oh, saudara-saudari, bersyukur kita ada di pemulihan Tuhan, bisa melihat semua perkara ini. Inilah kitab Keluaran. Ya, satu poin penting dan utama di dalam kitab Keluaran. Haleluya, saudara-saudari. Silahkan sekarang berbagi nikmat. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Mari.
berita di minggu ketiga ini. Semoga saudara-saudari ada di dalam roh, menyimak, menikmati, sehingga bisa mengapresiasi ya. Silakan saudara-saudari. Tuhan Yesus. Amin. Mari. Bagian yang terkesannya saja boleh yang dibagikan. Nggak usah semua ya. Silahkan. Yang terkesannya aja bagikan. Ketika Anda membagi nikmat, pengurapan itu terlaksana, sedang terlaksana. Unsur Allah ditambahkan ke dalam diri Anda. Ayo, bagi nikmat. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Oh, Tuhan Yesus, bagaimana saudara-saudari ada kesan apa, ada apresiasi apa? Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Mana ya ini? Tuhan Yesus. Bagaimana ya yang sudah sering berbagi nikmat, jangan ragu, boleh, nggak apa-apa. Saudara-saudari yang itu lagi juga nggak apa-apa, bagus. Atau yang sudah, ya silahkan. Amin. Amin, puji Tuhan ya. Pagi ini juga kembali diterangi ya, memang benar tadi yang diuraikan ya. Kalau di dunia kekristenan ya jarang disentuh ya minyak urapan ini, kemah pertemuan. Mereka berkutat di domba Paskah itu tadi ya. Tetapi puji Tuhan hari ini kita terang ya, mendapatkan terang yang sedemikian ya, bahwa mengenai minyak urapan ini tadi seperti yang diuraikan ya, ada dua aspek tadi ya, ditambahkan. Terus yang pertama tadi yang awal tadi ya, unsur kita ini yang negatif berkurang itu ya. Iya, dua aspek pekerjaan Roh Kudus. Ya itu yang menjamah saya ya, bahwa dua pekerjaan Roh Kudus yang di dalam ini ya, ternyata bukan hal yang besar ya, seperti yang dulu saya di dunia kekristenan ya, wah melakukan apa gitu. Tetapi pekerjaan Roh Kudus itu yang di dalam tadi ya, unsur Kristus yang ditambahkan, dan juga peremuan yang di dalam ini ya. Nah itu yang saya terjamah, yang saya nikmati. Amin. Puji Tuhan. Boleh singkat-singkat, nggak apa-apa, saudara-saudari, silahkan. Masih cukup banyak waktu. Mari. Amin.
Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Amin. Tuhan. Ya, Puji silakan. Tuhan, saudari ya. Sekarang kita jelas bahwa pengurapan Allah dan Allah itu hari ini di dalam kita, bukan di luar kita. Yaitu untuk pergerakannya di batin kita, saudari ya. Dan sekiranya kita dipulihkan di dalam kebenaran ini. Ya, kalau dulu sampai hari ini pun ya kita melihat saudari kita yang di luar mengira minyak urapan itu sebagai sesuatu barang yang memiliki khasiat. Jadi mereka seperti menjadikan perkara ini menjadi tahyul ya saudari ya. Dioleskan pada orang sakit, dioleskan pada orang yang kerasukan setan, dioleskan pada ambang pintu rumah, seperti itu ya. Mereka tidak mengetahui makna sejati bahwa pengurapan ini bertujuan untuk pembangunan, saudara ya. Pembangunan ini dihasilkan dari setiap orang percaya yang memiliki pengurapan minyak majemuk itu secara batin, sehingga minyak urapan itu ya tadi saudara ya, seperti persekutuan kita pagi hari ini memiliki dua aspek ya, yaitu untuk menambahkan unsur Allah itu sendiri dan menyingkirkan unsur diri kita sendiri. Karena di dalam pembangunan Allah, unsur diri kita sendiri atau alamiah kita ini harus disingkirkan. Nah, jalannya adalah melalui setiap hari orang beriman ini menerima pergerakan Allah di dalam batinnya. Dia sebagai roh itu ya, melalui kita makan minum kita mendapatkan pengurapan itu. Tentu saja harus melalui makan minum, karena ini akan menjadi sesuatu yang bergerak ya di dalam kita. Makanan di luar itu di dalam kita memberikan reaksi ya, pergerakan untuk menyuplai kita juga menyingkirkan segala perkara yang tidak diperlukan tubuh ini bagi pertumbuhannya, saudara-saudara. Tuhan Yesus hari ini mengucap syukur ya, terang begitu jelas ya di atas kita bahwa pengurapan itu adalah pergerakan Allah melalui kita bersekutu menguntak Dia. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, puji Tuhan. Mari silakan yang lain. Amin, saudari silakan. Tuhan Yesus, dari yang kita itu saya pertama pasti nggak mau dididik. Hanya sedikit perkataan yang menyinggung aja sudah panas dingin ya. Padahal itu bukan orang yang jahat, tapi orang yang mengasihi kita. Perlakuan yang sedikit tidak sopan aja saya itu sudah panas dingin rasanya. Kok nggak sopan, kok gini ya, kok gitu. Padahal begitu banyaknya orang ini sudah baik sama kita, terlupakan karena sedikit tusukan jarum itu. Saya jadikan ya mata hati saya. Tapi ini pun juga bukan jaminan kalau saya tidak melatih roh ya, proses itu ya tidak saya dapatkan ya. Fungsinya ya, fungsi semua pendisiplinan itu itu adalah untuk menambahkan unsur Allah ya. Unsur Allah itu harus dimasukkan ke dalam kita tuh melalui kita diremukkan. Karena kita itu, Tuhan Yesus, kita tuh prosen ya. Prosen itu sangat tebal, sangat sulit untuk diremukkan. Jadi, tetapi ketika kita itu disiplin, diremukkan, kita itu harus rela ya. Karena ketika kita sedang disiplin tuh sebelumnya kita sedang melami pendisiplinan ini ada proses pengurapannya. Allah yang melalui proses itu sedang mengurapkan unsurnya kepada kita yang sedang diproses. Untuk ini kerelaan kita itu adalah diri Allah sendiri yang melalui kita mau menikmati Tuhan. Maka kita akan rela ya, dan ya rela puas. Kalau kita nggak mau menikmati diri Tuhan ya, ketika kita tuh ditusuk sedikit lah, jarum sedikit lah, itu sudah waduh teriaknya kayak jarum yang besar di horok-horok ke dalam kita ya. Tuhan Yesus, betapa terus harus terbuka bagi penyalurannya dan hidup dalam hayat okolasi ini ya, sehingga melihat bahwa tusukan ini adalah sedang mengurapkan unsur yang kudus itu ke dalam kita ya. Inilah prosesnya. Tadi juga disinggung tentang dikuduskan. Dikuduskan itu adalah dipisahkan. Tetapi kudus ini adalah minyak urapan, benda kudus yang ditambahkan. Benda kudus yang ditambahkan ke dalam kita yang fana ini yang memang harus melalui proses pendisiplinan.
Semoga ketika Tuhan sedang mengaturkan situasi demi situasi, kiranya kita terus mempunyai pandangan yang seperti Tuhan lihat, sehingga kita rela berada di dalam tempat itu dan terus mendapatkan maksud dan tujuan Tuhan, bukan memberontak supaya pekerjaannya itu boleh rampung di dalam kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudari. Amin. Masih ada? Silahkan. Masih ada waktu. Boleh singkat-singkat juga nggak apa-apa. Silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Mari. Amin. Oh Tuhan Yesus. Masih ada satu orang, silakan. Ini yang saya dapat ya, Amin, saudara, ya. saudari. Nah, kalau saya dapatnya itu perlu minta Tuhan itu beri hati yang lembut ya, saudara. Karena masalah pengurapan ini kan tergantung kemauan kita juga ya. Tuhan itu selalu maaf, tapi kita bagaimana? Kita mau diurapi nggak? Itu kan sama dengan ditanggulangi ya. Dicap berkali-kali ya, sama dengan dicap. Ini kalau saya dapat benarin ya, saudara. Yeah. Ya kalau kita nggak mau ya bablas sudah. Ya Tuhan juga nggak apa. Akhirnya ya 1000 tahun akhirnya ditanggung. Ya tapi ya ada satu saudara itu pernah bilang ya, jangan takut ya saudari. Mau nggak mau Tuhan itu pada akhirnya akan mendapatkan kita. Ya dari sekarang 3,5 tahun sampai 1000 tahun semua itu akan ditanggulangi dan ditransformasi seperti yang Tuhan mau. Tapi ya kembali lagi kalau memang bisa sekarang ya lebih baik sekarang. Amin. Amin. Harus sekarang. Ya. Harus sekarang. Bukan Amin. sekedar lebih baik. Amin. Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jadi tentang dua aspek pekerjaan Roh Kudus itu ada di pengalaman hayat ya, di buku pengalaman hayat dan pengenalan hayat itu ya. Karena di sana di buku-buku itu sangat rinci saudara kita menjelaskan mengenai pengurapan minyak gitu. Puji Tuhan saudara-saudari. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat wahyu yang terbesar ini Tuhan. Oh, tentang minyak urapan. Amin. Allah yang telah melalui proses menjadi rampung dalam roh majemuk itu. Amin. Kini tinggal di dalam kami Amin. dan sedang terus diurapkan ke dalam seluruh bagian kami. Amin. Biarlah Tuhan pekerjaan pengurapan ini terus tidak terhambat Tuhan. Amin. Kami boleh bekerja sama, kami boleh rela Tuhan diurapkan minyak itu ke dalam kami. Tuhan, semua pekerjaan peremukan-Mu terhadap kami. Amin. Mohon beri kami kerelaan untuk diam, tidak memberontak, membiarkan Engkau bekerja sampai minyak urapan itu menjenuhi kami. Amin. Tuhan, terima kasih buat pekerjaan Roh Kudus atas kami, baik yang di luar maupun yang di dalam. Kami perlu Tuhan. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Haleluya.
Selamat pagi, saudara-saudari. Sampai jumpa. Amin. Tuhan Yesus. Amin.